Baik, terima kasih. Selamat sore Pak Anies, selamat sore Pak Faisal, Pak Fuad Bawazir, selamat sore hadirin sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Apindo. Sebenarnya minggu lalu saya sempat bertemu dengan Pak Faisal nih, ya. Justru saya pengen mendalami lagi kira-kira situasi ekonomi kita ke depan seperti apa. Jadi kalau dampak dunia usaha ya sebenarnya nggak perlu ditanya lagi ya, udah kita bisa lihat ya. Sebelumnya waktu awal pandemi kita perkirakan mungkin 50% dunia usaha yang terdampak. Kemudian secara regional kita juga terima hasil studi bahwa di negara-negara ASEAN itu diperkirakan Indonesia adalah negara yang pertama kali akan recovery itu di awal pandemik ya. Kenapa? Karena ekonomi Indonesia tergantung kepada konsumsi domestik. Berbeda dengan negara-negara lain di ASEAN seperti Singapura, Thailand yang sangat tergantung kepada ekspor. Jadi pemulihan ekspor itu diperkirakan akan lebih lambat. Itu di awal pandemi. Ya. Tapi setelah pandemi lebih banyak lagi dunia usaha yang terdampak ya. Jadi di dunia usaha 90% lebih mungkin perusahaan itu adalah UMKM. Nah UMKM ini unik ya, dia pengusaha sekaligus juga pekerja. Kemudian mereka juga debitur sekaligus juga banyak juga yang kreditur ya, yang macet juga. Nah kalau kita lihat ada 30 juta UMKM ya yang dilansir oleh Apindo dan 50% sudah menghadapi kebangkrutan. Pekerja eh, data resmi dari Kementerian Tenaga Kerja sudah disampaikan 143.000 lebih PHK, 1 juta dirumahkan dan 24 juta pekerja mengalami pengurangan jam kerja. Kemudian kalau saya boleh sampaikan bahwa di dunia usaha ini terbagi menjadi 3. Satu, perusahaan-perusahaan yang masih dalam periode survival. Jadi dia masih berhadapan dengan masalah likuiditas perusahaan, kemudian juga bagaimana memenuhi kewajiban-kewajibannya. Kemudian yang kedua adalah perusahaan yang berada di fase apa yang kita sebut dengan recovery. Jadi sudah melampaui survival periodnya dan sedang memasuki recovery. Dan yang ketiga adalah perusahaan yang memang tidak terdampak atau mereka memang sudah masuk ke new normal. Ya. Mungkin lebih 50% lebih dari perusahaan kita tuh masih di periode survival. Ya. Sebagian yang sudah masuk ke recovery dan sebagian lagi masuk ke fase new normal. Jadi inilah situasi dan kondisi dunia usaha kita saat ini dan mungkin ada 1.000 lebih perusahaan yang sudah mengajukan diri ke PKPU ya, menghadapi isu kebangkrutan. Nah kemudian yang kita ingin sampaikan bahwa ini bukan berarti akhir ya, dari situasi sulit yang kita hadapi. Ya. Banyak yang mengatakan bahwa kita sudah bottom, tapi sebenarnya kita masih akan menghadapi tantangan ke depan yang saya nggak tahu ya, mungkin akan lebih besar lagi. Yang pertama pandemik ya, kita juga belum tahu apakah pandemik ini akan selesai, apa akan muncul varian baru, dan post pandemik bagaimana dengan keseimbangan baru di dunia usaha. Pasti ada pergeseran-pergeseran, perubahan-perubahan. Yang jelas sekarang kita sudah dihadapi kondisi nyata masalah logistik ya, logistik dunia juga belum normal dan ongkos logistik juga sudah meningkat demikian kuat ya.
Kemudian juga yang kedua, kita juga masih menghadapi situasi yang sebelumnya kita sudah tahu revolusi industri 4.0. Nah, revolusi industri 4.0 ini semakin lama semakin nyata ya, karena nanti dunia usaha akan dihadapi dengan revolusi industri, di mana industri-industri yang survive dia akan meningkat produktivitasnya, dan untuk itu dibutuhkan investasi terhadap mesin-mesin produksinya. Tetapi yang tidak mampu menyesuaikan diri dia akan menjadi victim ya di dalam dunia usaha. Nah, kita juga akan menghadapi era 4.0 ini, dan yang perlu dicatat untuk revolusi industri 4.0 ini dibutuhkan capital yang cukup besar. Ya, saya khawatir ke depan nanti akan ada penyerapan capital ya di dunia ke negara-negara maju yang mungkin mereka mengimplementasikan revolusi industrinya lebih cepat, ya. Sehingga modal-modal jangka panjang itu akan tertarik ya ke negara-negara maju, dan kita akan dilimpahi capital yang sifatnya jangka pendek yang tidak sustain dan berbahaya bagi dunia usaha. Kemudian yang ketiga, perubahan yang kita hadapi juga menyangkut masalah green economy atau industri hijau. Ini juga akan menjadi tantangan tersendiri, ya, di mana kita dituntut untuk mulai mempersiapkan diri memasuki industri yang bersih, dan untuk itu dibutuhkan dana yang cukup besar untuk transformasi industri ke industri bersih. Jadi pandemik ini tidak selesai, dan ke depan kita masih menghadapi tantangan-tantangan tersebut, ya, dan tentunya ini harus dihadapi oleh pengusaha Indonesia, ya. Jadi demikian gambaran yang ingin saya sampaikan yang kita hadapi, dan ya mudah-mudahan kita selamatlah menghadapi situasi seperti itu, dan butuh kerjasama yang kuat antara dunia usaha, pemerintah, kemudian juga parlemen, ya, dan unsur masyarakat lainnya untuk menghadapi tantangan yang demikian besar. Mungkin demikian pengantar dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bob. Tadi menarik juga tadi Bapak sempat bicara ya soal revolusi industri 4.0 ya Pak ya. Jadi Ya. kalau boleh tanya Pak, seberapa signifikan sebenarnya dampak terhadap ini, artinya transisi atau migrasi ke digital ini terhadap misalnya gelombang PHK gitu Pak, atau apa memang. Ya, saya kasih contoh aja. Saya pernah ke Korea, ke Jeju Island. Pak Faisal juga mungkin sudah pernah menyaksikan ya. Bagaimana salah satu farming ya di Korea itu mereka menerapkan teknologi Air 4.0 untuk perkebunan jeruknya ya. Kemudian saya tanya berapa sih kapital yang dibutuhkan, mereka sampaikan mereka membutuhkan 10 kali lipat dari regular farming. Produktivitasnya bagaimana? 100 kali lipat. Artinya nanti kita akan dibanjiri produk-produk barang-barang yang murah, yang sangat kompetitif, di mana industri kita kalau tidak beradaptasi, kita tuh seperti pabrik gula kita di tahun awal abad 20 ya, akan less kompetitif, dan kita akan dibanjiri oleh produk-produk yang berkualitas dan lebih kompetitif, lebih murah. Ya. Mungkin ke depan industri makanan contohnya akan dilanda ya Air 4.0. Jadi kita nggak akan kelaparan, tapi kita nggak punya kerjaan. Itu yang kita khawatirkan. Belum lagi di industri-industri lain ya, seperti di industri otomotif juga akan menghadapi perubahan masuk ke era elektrifikasi, di mana banyak yang mengira bahwa industri mobil listrik itu seperti ganti mesin dengan ganti aki ya, tapi sebenarnya industri baterai itu industri yang high tech, yang penuh teknologi, dan
property right-nya adalah milik negara-negara maju ya. Jadi tingkat ketergantungan kita akan semakin besar lagi. Kira-kira demikian.